Terima kasih Anda masih bersama kami di Livestock. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar apel operasi lilin 2015 di lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya. Lebih dari 8.500 personil dikerahkan untuk mengamankan malam Natal 2015 dan Tahun Baru 2016. Upacara juga dihadiri oleh Panglima TNI Gatot Nurmantio, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, dan Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian. Rencananya ada 9 lokasi yang menjadi prioritas pengamanan, mulai dari tempat ibadah, tempat rekreasi, dan pusat keramaian yang ada di Jakarta. Rencananya pemusatan keamanan akan dimulai tanggal 24 Desember 2015 hingga 2 Januari 2016. Kepolisian juga menyiagakan 102 pos keamanan masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman selama Natal dan Tahun Baru. Ya pemirsa, malam nanti umat Kristiani akan mulai menjalankan ibadah Natal dan dilanjutkan pada keesokan harinya. Ya, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti meminta seluruh umat Kristiani untuk tenang dalam menjalankan ibadah. Kapolri menegaskan pihaknya sudah siap dalam melakukan pengamanan Natal di seluruh tanah air. Kerawanan di beberapa wilayah menurutnya memang ada, namun hal itu sudah diantisipasi. Kapolri juga memastikan pengamanan sudah siap semua dan meminta umat Kristiani menjalankan ibadah dengan tenang. Hari ini ia juga akan meninjau pengamanan gereja di beberapa lokasi. Iya, Pak Anton, kalau tadi kita melihat paket sebelumnya, ini mengurut pada AN dulu yang ditangkap oleh pihak Densus 88, baru mengarah penyelidikannya baru mengarah kepada AH yang yang digerebek di Harapan Baru Bekasi. Iya. Nah, ini kita lihat calon pengantin, si AN sebagai calon pengantin ini sudah tidak lagi warga negara Indonesia, tapi juga warga negara asing dari Tiongkok. Nah, ini melihat perkembangan terorisme yang terjadi sekarang ini sudah seperti apa, Pak, yang harus diwaspadai? Ya, ini justru membuktikan bahwa jaringan sekarang itu adalah sudah jaringan internasional, gitu kan. Bahwa kelompok ini kami duga ada afiliasi langsung ke Syria. Nah, sehingga di sini memang benar bahwa terorisme itu adalah transnasional crime, gitu kan. Sehingga kenapa Indonesia menjadi salah satu sasaran, justru jangan sampai nanti Indonesia menjadi salah satu base camp daripada gerakan-gerakan terorisme. Jadi produsennya seperti jadi itu ya, bukan Pak? kita istilahnya terlalu mengada-ngada, gitu kan. Ini saja yang orang luar negeri dari Uighur saja itu yang masuk ke Indonesia itu sudah kita tangkap kan sudah 3 orang, gitu kan. Yang sebetulnya ada 5 orang, begitu kan. Nah, sekarang sudah ditangkap. Ini membuktikan bahwa memang ancaman itu ada dan harus kita waspadai, tapi masyarakat tidak perlu takut karena kita tetap pergerakannya terus menerus kita pantau, begitu, kita Pak, pantau dan kita sudutkan sehingga mereka diharapkan tidak punya ruang gerak lagi, sehingga sebelum ada kejadian pun juga polisi dengan proaktif, nah seperti yang terjadi sekarang. Nah, karena mereka ada gerakan-gerakan, makanya segera. Itu sejak kapan sih, Pak, kalau kita bisa mengetahui, artinya mereka terbaca pergerakannya, polisi mengetahui bahwa ini punya indikasi bahwa mereka adalah teroris, begitu. Itu sejak kapan sih, Pak? Ya, kita pun juga kan pelajari di samping jaringan IT juga jaringan di lapangan. Itu kan pekerjaan intelijen yang sangat teknis, yang tidak perlu kami sampaikan di sini. Tapi yang paling utama, karena seperti tadi Pak RT sangat menyayangkan, memang betul bahwa paling utama itu harus adanya ketahanan daripada masyarakat. Perlu ada ketahanan daripada keluarga. Di samping ketahanan keluarga juga ketahanan pribadi agar kita tidak termasuki oleh ideologi demikian. Makanya kan kita ada aturan 1 kali 24 jam harus lapor RT. Nah, di sini perlu adanya saling monitor daripada tetangga. Makanya dulu ada konsep binmastra. Binmastra itu apa? 1 orang warga harus mengawasi 10 sampai 30 warga lainnya. Siapa tahu ini akan akan menjadikan satu ketahanan lingkungan. Dan ini konsep ini kita sudah punya sejak tahun 70. Nah, mungkin konsep ketahanan masyarakat ini perlu kita tingkatkan kembali, gitu kan. Karena kenyataannya mereka berada di tengah-tengah masyarakat, begitu. Jadi
rasa kepedulian itu pun juga saling menghargai, saling menghormati ya, sebagaimana revolusi mental bahwa kita ini sekarang itu rasa kepeduliannya itu sudah kurang, mungkin ini perlu kita kembangkan kembali. Jadi bukan hanya kepolisian, tapi kita juga harus waspada begitu ya, Nah, meskipun dan wajib lapor. Dan meskipun di sini dinyatakan sasaran kelompok terorisme ini adalah sasaran kelompok Syiah seperti itu, Pak. Ya, jadi tidak mengarah pada agama tertentu, tapi apakah apa yang harus dilakukan masyarakat untuk juga membantu aparat keamanan untuk bisa mengamankan jalannya Natal dan Tahun Baru ini biar tetap kondusif, Pak? Ya, kita sudah antisipasi semuanya, walaupun yang menjadi sasaran itu kepolisian, kelompok agama lainnya yang menjadi musuh mereka, tapi kita jangan terlena. Nah, mereka mau bunuh, mau istilahnya itu, mau jadi pengantin itu di mana? Nah, dengan itu saja kan kita sudah harus bisa menduga, jangan sampai terjadi. Di Perancis kenyataannya terjadi di mana? Di tempat keramaian, di tempat konser. Karena kami pun juga berdasarkan data, pernah beberapa tempat ditinggalkan satu bungkusan, satu koper yang ternyata isinya adalah bom di tempat ibadah. Bukan hanya gereja, masjid pun juga pernah terjadi. Sedang sholat Jumat di Cirebon saat itu menjadi sasaran juga. Gitu. Jadi di sini walaupun demikian tetap kita pantau, tetap kita eliminir sehingga kelompok itu tidak bisa bergerak. Begitu. Nah, ini adalah sangat teknis gitu kan. Tapi di samping itu tentu saja karena mereka seolah-olah berbaur. Nah, ini perlu kewaspadaan daripada kita semua. Begitu ada orang luar, orang asing yang tidak melaporkan, segera tanyakan apa maksud dan tujuannya. Nah, jadi Pak ini Anton dan teman-teman pasti tetap juga membantu pengawasan, tapi kita juga harus sangat harus peka ada insting gitu ya. seperti itu ya, Fe ya. Sedikit mencurigakan tidak ada salahnya untuk segera melapor ke aparat Demi keamanan. keamanan kita bersama begitu. Betul. Nah, ini kalau kita kaitkan lagi kepada operasi Lilin 2015, tadi pihak kepolisian juga sudah menyiapkan ratusan pos keamanan masyarakat seperti itu, Pak. Nah, ini apakah bermanfaat jika masyarakat mungkin seperti kita juga mendapatkan tadi SMS broadcast, kita bisa melaporkan kemana saja, Pak? Oh, sangat bisa. Jadi apabila ada ancaman demikian, bisa atau menemukan hal-hal yang mencurigakan mungkin di tempat peribadatan, silakan laporkan ke kepolisian terdekat. Bisa di tingkat pospol, bisa di tingkat polsek, sampai ke tingkat pusat gitu kan. Namun kalau untuk penanganan lebih lanjut, kalau dari IT itu kita nanti akan kita olah di cybercrime. Kita akan usut di mana awal hulunya ini sehingga nanti akan terungkap. Nah, dari sana kita pantau terus sehingga nanti kita tahu pergerakan-pergerakan mereka. Baik, Pak, ini untuk operasi Lilin ini kan kita bisa katakan operasi khusus lah ya. Ada beberapa operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian dan itu adalah operasi khusus untuk satu event begitu. Tapi untuk tahun 2015 ini apakah ada prioritas khusus dari pihak kepolisian dalam hal mengamankan begitu, Pak? Ya, salah satu prioritas khususnya yaitu masalah ancaman terorisme. Karena ancaman ini sudah diawali di Perancis gitu kan, dan kita tidak bisa abaikan. Dan ternyata sekarang terbukti sudah kita tangkap 8 kemarin di Jawa Timur, di Jawa Barat dan di Jawa Tengah, dan 2 di daerah Bekasi. Itu kerja keras Densus maupun Polda Metro Jaya. Makanya kami pun juga mengucapkan selamat, terima kasih kepada anggota kami yang sudah kita bekerja apresiasi keras. ya, Pak ya. Apresiasi yang tinggi gitu kan. Nah, ini kenapa? Ini agar mudah-mudahan pada waktunya itu kita semua bisa berjalan aman dan lancar. Ya, kita nantikan itu, Pak. Nah, ini mungkin terakhir juga, Pak, untuk wilayah Jakarta sendiri, kepolisian sudah siaga 1, tapi kondisi Jakarta nanti malam ada misa Natal, dilanjutkan besok dan masih ada Tahun Baru, Pak. Seperti apa kondisi Jakarta? Sejauh ini, Pak, yang disisir mungkin pihak kepolisian, apakah memang relatif aman ataukah ada potensi-potensi kira-kira, Pak? Insya Allah kita akan aman, tapi walaupun demikian tetap kita tingkatkan kewaspadaan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, ada 9 titik rawan. Nah, itu akan ada pemantauan khusus, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Secara terbuka ya yang berpakaian seragam, tetapi yang secara tertutup tentu saja ada berbaur dengan masyarakat, masyarakat sehingga
bisa memonitor, bisa memantau setiap pergerakan sekecil apapun juga, sehingga di dalam hal ini diharapkan masyarakat bisa menjalankan ibadahnya, bisa melaksanakan tahun baru ini dengan aman dan tenang. Itu yang kita Baik, nantikan. iya. Masyarakat jangan lupa ikut berpartisipasi ya. Iya, kita untuk mengaminkan menyelamatkannya. dan tentunya mendukung Pak Anton dan teman-teman, dan yang pastinya seperti biasa ya, Iya. kita juga masyarakat harus peka terhadap kondisi sekitar kita. Betul. Terima kasih Pak Anton sudah bergabung bersama kami. Namun sebelumnya kita sudah tersambung juga dengan rekan di lapangan. Pemirsa, Operasi Lilin 2015 ini berlangsung mulai hari ini hingga 2 Januari 2016. Bagaimana pengamanan libur Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota? Kita bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Ali Amran. Iya, Erik, seperti apa pengamanan jelang malam Natal di Jakarta, Erik? Ya, Cakri, saya sekarang sedang berada di depan Gereja Katedral. Saat ini sudah diberdiri pos pengamanan operasi lilin yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Sawah Besar. Sementara itu, Cakri, informasi kami dapatkan nanti sekitar pukul 3 sore akan dilakukan apel gabungan dari beberapa petugas dari Polres Metro Jakarta Pusat dan beberapa polsek yang ada di sekitaran Jakarta Pusat ini. Dan informasi kami dapatkan juga nanti ada beberapa petugas khusus yang akan mengamankan jalannya misa Natal di Gereja Katedral ini. Cakri, bisa kita informasikan sedikit bahwa nanti misa yang ada di Gereja Katedral ini terbagi menjadi 3 tahap. Nanti misa pertama akan berlangsung sekitar pukul 5 sore, dan yang kedua adalah pukul 7 malam, dan yang ketiga adalah pukul 10 malam. Dan saat ini petugas kepolisian juga telah berjaga-jaga di sekitaran Gereja Katedral ini. Ada sekitar lebih dari 500 personil yang akan mengamankan jalannya malam Natal di tahun 2015 ini. Cakri. Iya, Erik, selain persiapan yang sudah dilakukan, ada pos dari Operasi Lilin, lalu adakah antisipasi khusus yang dilakukan mengingat tadi malam Densus 88 sudah menangkap 2 terduga teroris di Bekasi, Erik? Ya, Cakri, bisa kita gambarkan sedikit, saat ini memang sudah tersedia mobil gegana di depan Gereja Katedral untuk mengantisipasi adanya aksi teroris ya di sekitaran ataupun pada saat malam Natal berlangsung. Tadi juga beberapa menit yang lalu ada dari petugas K9 dari Satuan Brimob yang juga berjaga-jaga untuk mengamankan jalannya malam misa di Gereja Katedral ini. Dan Cakri, bisa kita gambarkan sedikit nanti juga pengamanan di Gereja Katedral ini sedikit diperketat, mengingat bisa kita ketahui beberapa waktu yang lalu ada kejadian terorisme dan menangkap 1 orang tersangka. Cakri. Ya, baik. Terima kasih Erik untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, reporter Erik Himawan dan juru kamera Ali Amran melaporkan langsung dari Jakarta. Dan usai jeda pariwara, kami masih akan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lunch Talk.